Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mempertemukan kita kembali pada kesempatan malam hari ini, masih pada majelis yang sama, yaitu dalam majelis Arba'in An-Nawawi. Dan sekarang kita masuk pada hadis berikutnya, yaitu hadis yang kelima. Kita mulai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, al-hadithul khamis, hadis yang kelima, an ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang kelima ini dari Ummul Mukminin. Ummul Mukminin ini adalah gelar ya untuk seluruh istri Nabi alaihi salatu wasalam, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan di surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya, yaitu maksudnya adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ummahatuhum, ibu-ibu mereka, maksudnya adalah ibu-ibunya kaum muslimin, sehingga istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai ummul mukminin. Kemudian Ummi Abdillah. Ummi Abdillah di sini adalah kunyah ya. Kunyah bagi Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Nah, pertanyaannya, apakah beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, itu punya anak? Karena disebut atau diberi kunyah Ummu Abdillah begitu. Apakah Aisyah punya anak? Maka disebutkan oleh para ulama, sebagian dari mereka ada yang menyatakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha itu pernah keguguran, sepertinya pernah keguguran. Dan tentu ketika keguguran anaknya meninggal dunia, seperti itu. Sebagian ada yang menyebutkan begitu. Yang lain menyebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha tidak memiliki anak dan tidak pula keguguran. Cuman Aisyah di sini radhiyallahu anha mendapatkan atau disebut dengan kunyah ini dikarenakan nama yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan juga Abdurrahman. Maka Aisyah dikunyah dengan Ummu Abdillah. Ya. Kemudian qalat Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Man ahdatsa, barang siapa yang ahdatsa, membuat hal-hal yang baru, fi amrina, dalam urusan kami, ya, dalam urusan kami ini, ma laysa minhu, maka ya bukan bagian darinya, fahuwa raddun, dan amalannya itu apa? Tertolak. Hadis ini ada riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, pada riwayat yang lain oleh Muslim disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan laisa alaihi amruna, yang amalan itu bukan dari urusan kami, berasal dari urusan kami, bahwa raddun, maka itu tertolak. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Faedah dari hadis ini yaitu berkaitan dengan masalah larangan ya, larangan di dalam membuat hal-hal yang baru dalam agama Allah Ta'ala. Inovasi baru dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dikarenakan perbuatan semacam ini, itu perbuatan hal-hal yang baru dalam urusan agama, itu merupakan termasuk amalan-amalan yang tidak dibenarkan begitu.
Dan perlu kita ketahui bersama bahwa mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan terwujud kecuali kalau dikerjakan sesuai dengan syariat dalam 6 hal. Ya, saya ulang ya. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW tidak akan terwujud kecuali kalau suatu amalan dikerjakan sesuai dengan syariat dalam 6 hal. Ya, sesuai dengan syariat dalam 6 hal. Apa saja? Yang pertama sebab, yang kedua jenis, yang ketiga ukuran, yang keempat tata cara, yang kelima waktu, dan yang keenam adalah tempat. Sehingga kalau ternyata tidak sesuai dengan apa yang disebutkan 6 hal tadi, sebab, jenis, ukuran, tata cara, waktu, dan tempat, maka ya, amalan tersebut batil dan tertolak. Yang pertama yang berkaitan dengan sebab, ya. Artinya amal itu harus sesuai dengan syariat dari sisi sebabnya, ya, dari sisi sebabnya. Misalnya ada seorang mengerjakan suatu ibadah yang tidak disyariatkan Allah misalnya. Ya, dia sholat 2 rakaat setiap kali masuk rumah. Ya, dia sholat 2 rakaat setiap kali masuk rumah misalnya. Dan itu dijadiin sebagai amalan rutin. Maka amalan ini tertolak, ya. Meskipun pada dasarnya atau pada prinsipnya yang namanya sholat itu disyariatkan, tetapi ketika hal itu dikaitkan dengan suatu sebab, yaitu sebab dia sholat, karena sebabnya adalah karena dia masuk rumah, seperti itu, maka ini tidak sah, alias tidak diterima seperti itu ya di dalam syariat. Kemudian yang kedua, yang pertama kan sebab. Yang kedua itu amalan harus sesuai dengan syariat dari sisi jenisnya, ya, dari sisi jenisnya. Misalnya seorang mengerjakan suatu ibadah yang jenisnya itu enggak disyariatkan, maka amalannya enggak diterima. Contohnya ada orang misalnya karena dia ternak kuda begitu ya, maka dia berkurban dengan kuda. Maka amalan ini tertolak dan enggak diterima dikarenakan menyalahi aturan syariat dari sisi jenisnya, dari sisi jenis ibadah kurban yang dilakukan. Sebab yang namanya kurban kan berlaku untuk jenis hewan tertentu saja. Ya, unta, sapi, kambing, udah terbatas sama 3 jenis aja, 3 jenis ini saja. Adapun yang lainnya enggak begitu. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, bahwa amalan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan syariat itu dari segi ukurannya. Ya. Ada orang mengerjakan ibadah karena Allah, namun dengan ukuran lebih dari yang disyariatkan, maka amalan ini tertolak. Contohnya, misalnya ada seorang dia wudu 4 kali. Maksudnya membasuh setiap bagian wudu itu sebanyak 4 kali. Kan kalau kita wudu, basuhan wudu, ya, basuhan pertama ya itu wajib. Sekali basuhan itu wajib. Sekali basuh itu wajib. 2 dan yang ketiga, basuhan kedua dan basuhan ketiga itu hukumnya sunnah. Ketika seseorang dia lebih begitu ya, 4 kali dia wudunya, basuhannya setiap bagian wudu dia basuh sebanyak 4 kali, maka basuhan yang keempat ini enggak diterima dikarenakan melebihi ukuran yang telah ditetapkan oleh syariat. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis, dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam musnad beliau, Nabi SAW bersabda, "Man zada ala zalika faqad asa'a wa ta'adda wa zalama," kata beliau sallallahu alaihi wasallam.
berkaitan dengan wudu orang yang menambah lebih dari 3 kali basuhan. Kata Nabi SAW dalam Musnad Imam Ahmad, man zada ala zalika, siapa saja yang menambah dari hal ini, maksudnya dari hal itu, yaitu 3 kali, barang siapa yang menambah lebih dari 3 kali basuhan, faqad asa, maka dia telah berbuat sesuatu yang enggak baik. Fata'adda wa zalama, dan dia melanggar, dia zalim. Ya. Itu yang ketiga. Yang pertama tadi sebab, yang kedua jenis, yang ketiga adalah ukuran. Yang keempat, ya, amalan harus sesuai dengan syariat dari sisi tata caranya. Ya, dari sisi tata caranya. Kalau ada orang melakukan suatu amalan, dia maksudnya sebagai bentuk ibadah kepada Allah, tapi ternyata tata caranya menyelisih syariat, maka amalan ini nggak diterima. Ya, amalannya nggak diterima, dia tertolak amalannya. Ya, contoh seorang dia sujud dulu misalnya sebelum ruku, maka sholat seperti ini batil dan tertolak karena nggak sesuai dengan tata cara syariat. Begitu pula kalau seorang dia wudhu secara terbalik, ya, basuh kaki dulu, kemudian kepala, tangan, terus wajah, begitu dibalik sengaja dia, maka ibadah ini tertolak, ya. Lalu yang kelima, amalan harus sesuai aturan syariat dari segi waktu. Misal ada orang sholat sebelum tiba waktunya, ya jelas ya sholat seperti ini tidak diterima. Kenapa? Karena yang namanya syariat telah menetapkan masing-masing dari sholat itu waktunya. Begitu pula kalau ada seorang dia menyembelih kurban lebih dulu sebelum dia sholat Id, maka amalan ini nggak diterima, ya, seperti itu. Yang keenam adalah amalan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan syariat dari sisi tempat, ya, dari sisi tempat. Misalnya ada orang dia beriktikaf tapi nggak di masjid begitu, dia iktikafnya di sekolah, ya. Atau dia iktikafnya di tenda camping dia misalnya, di gunung begitu, ya, di tenda campingnya, bukan di masjid. Maka iktikaf ini nggak sah, ya. Nah, 6 hal inilah yang menjadi kriteria, ya, untuk mengetahui berkaitan dengan ibadah itu diterima atau tidak, ya. Yang pertama dari sebabnya, yang kedua dari jenisnya, yang ketiga dari ukurannya, dari yang keempat dari tata caranya, yang kelima adalah dari waktu, dan yang keenam dari tempat. Ya. Faedah hadis ini berikutnya juga adalah bahwa amalan yang soleh kalau dilakukan tidak sesuai dengan syariat, seperti melakukan sholat sunnah di waktu yang terlarang dan tanpa ada sebabnya, dan berpuasa pada hari Id dan yang semisalnya, maka ya, amalan ini batil dan tidak dianggap sama sekali. Ya. Hadis berikutnya, hadis yang ke-6, hadis yang ke-6. An Abi Abdillah, dari Abu Abdillah, ini punya juga, ya. An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat yang bernama Nu'man ibn Bashir, ya. Qala, kata dia, sami'tu, katanya, aku mendengar
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata dia, innal halala bayyinun, sesungguhnya al halala bayyinun, perkara yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyinun, dan perkara yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan di antara keduanya, yaitu di antara halal dan haram, wa bainahuma, di antara keduanya, di antara halal dan haram, umurun mushtabihat, ada perkara-perkara yang syubhat. Nah, perkara syubhat ini la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Enggak semua orang itu tahu, ya. Enggak diketahui oleh orang banyak. Orang banyak enggak banyak yang ngerti tentang masalah perkara syubhat. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Famanittaqa syubhat," kata beliau, dan siapa yang menjauh atau berhati-hati dari perkara syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Maka orang ini yang dia berhati-hati dari perkara syubhat atau dia menjauhi perkara syubhat, orang ini dia telah menyelamatkan li dinihi, agamanya, wa irdihi, dan juga kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, kebalikannya nih. Dan barang siapa yang dia terjatuh atau terjerumus fi syubhat, dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram, maka orang tersebut, ya, dia terjerumus dalam perkara yang haram. Nah, ini kebalikannya. Bagi orang yang hati-hati dari perkara syubhat, menjauh dari perkara syubhat, maka dia telah menjaga dirinya dan juga dia menjaga agamanya. Kebalikannya, orang yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka dia terjerumus dalam perkara yang haram. Seperti apa? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan. Ini masya Allah bagusnya atau baiknya pengajaran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi, kata beliau alaihi salatu wassalam. Seperti ar-ra'i, seperti pengembala yang dia yar'a, yang dia mengembalakan hewan-hewan ternaknya itu haulal hima, ya, di di wilayah, ya, atau di suatu wilayah yang dilarang. Yushiku an yarta'a fihi, yang dia itu cepat atau lambat begitu dia akan memasuki wilayah yang dilarang itu. Ya. Ala wa inna likulli malikin hima. Lalu beliau menegaskan kembali, ala, ketahuilah, sesungguhnya likulli malikin hima, setiap raja itu punya larangan, ada batasan, ada aturan. Ala wa inna himallah maharimuhu, ketahuilah yang namanya, ya, larangannya Allah atau batasannya Allah adalah apa-apa yang maharimuhu, yang Allah larang. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad ada mudghah, ya, ada mudghah, ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau mudghah ini baik juga jasadnya keseluruhannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau ternyata si mudghah ini jelek, maka jasadnya keseluruhannya juga jelek. Ala wahya al-qalbu, siapa mudghah ini? Apa mudghah ini? Ala wahya al-qalbu, ketahuilah mudghah itu adalah apa? Al-qalbu, hati.
Ya, segumpal daging itu adalah hati. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang masalah membagi hukum itu menjadi 3 bagian. Ada sesuatu yang halal, ada yang haram, dan juga ada yang syubhat. Yang halal udah jelas. Semua orang tahu. Ya, buah-buahan, biji-bijian, pakaian yang tidak dilarang, banyak hal lainnya. Yang halal itu terlalu banyak kalau mau kita sebutkan. Kemudian ada yang haram. Haram juga ini udah jelas. Siapapun udah tahu. Zina itu haram, ya, minum khamr itu haram, dan yang sebangsanya. Nah, di antara 2 hal ini ada yang syubhat. Sesuatu yang tidak diketahui ini halal atau haram. Dan syubhat ini biasanya ya disebabkan karena sesuatu yang mungkin dia belum tahu atau dia tersamarkan dalam perkara itu. Dan perkara syubhat ini enggak diketahui oleh banyak orang. Ini menunjukkan bahwasanya ada orang-orang tertentu atau sedikit orang yang sudah tahu, oh ini perkara syubhat, jangan didekatin gitu. Tapi kebanyakan orang masa bodoh. Atau kebanyakan orang itu enggak paham ya berkaitan dengan perkara yang syubhat. Oleh karena itu disebutkan tadi oleh Nabi SAW, famanit taqwa syubhat, siapa yang menjaga diri, yang hati-hati, yang berhati-hati, yang menjaga diri dari perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga agamanya, menjaga agamanya, sehingga dia tidak terjerumus ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Wa irdihi, dan dia juga menjaga harga dirinya, ya. Kehormatan dia tidak terjerumus dalam perkara yang syubhat, sehingga dirinya itu terjaga, kehormatannya terjaga antara dia dengan orang lain, antara dengan sesamanya. Karena biasanya ketika hal-hal yang syubhat ini dilakukan oleh seseorang, itu bakalan memancing orang lain membicarakan harga dirinya, atau orang lain akan suudzon begitulah ya, suudzon kepada dia. Sehingga ketika kita berhati-hati dalam perkara syubhat, maka pintu suudzon dari orang lain itu tertutup, ya. Dan pada hadis itu tadi disebutkan Nabi SAW memberikan perumpamaan, ya, perumpamaan tentang orang yang mengembalakan hewan ternaknya di pinggiran wilayah yang dilarang, ya. Dan biasanya kalau orang dia berada di pinggir wilayah larangan, itu akan timbul bisa jadi rasa keingintahuan, ya, atau pingin coba-coba lah begitu. Kayak orang yang awalnya nggak ngerokok misalnya ya, diajak sama temennya dan terusnya, awalnya dia mantep nggak mau, kemudian dia ada rasa coba-coba dikit aja lah gitu, akhirnya dia kecanduan rokok atau narkoba atau yang lain, atau khamr, ya, awalnya cuma sekadar coba-coba dikit aja begitu, lama-lama ketagihan. Maka orang ini dia tidak bisa, ya, tetap berada di garis batas hal-hal yang sifatnya dilarang tadi, ya. Dia nggak bisa berada di luar batas itu. Atau hewan ternaknya bisa jadi nyelonong masuk ke wilayah larangan. Mau tidak mau kita akan mengambil hewan tersebut, dan kita juga bakal terjatuh ke dalam larangan itu. Ini sebenarnya kalau boleh kita bicara lebih lanjut, inilah hawa nafsu kita, teman-teman. Hawa nafsu kita tuh begitu. Kita jujur aja pada diri kita.
Ya, kita sudah tahu hal-hal yang sifatnya, oh ini begini, oh ini yang halal, oh ini yang haram. Ada perkara syubhat, maka hati kita yang lemah ini kadang condong kepada perkara yang syubhat itu. Lagi-lagi ini bicara hati ya, lagi-lagi bicara hati. Ya. Maka condong kepada perkara yang sifatnya syubhat. Karena mungkin bisa jadi perkara syubhat itu lebih mencocokkan hawa nafsu. Nah itu dia. Kan ujung-ujungnya ke situ. Lagi-lagi ujung-ujungnya adalah tadi hawa nafsu. Cocok nih perkara syubhat ini. Menurut siapa? Hawa nafsu tadi. Yang hawa nafsu tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala itu membuat aturan ya, membuat batasan-batasan mana-mana yang sifatnya itu adalah boleh dan tidak boleh. Lalu ada perkara yang syubhat. Nah, yang syubhat ini, perkara syubhat ini itu dipicu oleh 4 faktor. Kenapa sih kok ada hal yang syubhat begitu? Ini dipicu oleh 4 faktor. Yang pertama terbatasnya ilmu ya, atau minimnya ilmu. Ya. Minimnya ilmu ini akan memicu syubhat. Karena orang yang luas ilmunya dia akan mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Ya. Minimnya ilmu ini yang pertama. Yang kedua, kalau tadi dia kurang ilmunya, yang kedua minimnya pemahaman. Ya, kurangnya pemahaman. Dia lemah dalam memahami sesuatu. Dia mungkin orang yang punya banyak ilmu, tapi dia nggak paham begitu. Orang-orang seperti ini akan menghadapi banyak sekali perkara yang syubhat. Maka dari itu ada orang-orang yang mungkin secara detail atau secara akademis dia Masya Allah gelarnya banyak misalnya begitu, atau dia summa cum laude ya dalam perkara bidang-bidang tertentu yang menunjukkan dia punya ilmu yang banyak begitu. Tapi belum tentu dia paham terhadap ilmu yang dia pelajari. Belum tentu dia paham terhadap hadis yang dia hafal atau ayat Quran yang dia hafal. Nah, sehingga menunjukkan banyaknya ilmu belum tentu melazimkan dia paham terhadap ilmu tersebut. Ya. Sehingga ketika ilmu dia kurang, ketika pemahaman dia terhadap sesuatu kurang, muncullah yang namanya apa? Syubhat. Nah, ini yang kedua. Yang pertama, faktor pemicu syubhat itu yang pertama adalah ilmu, minimnya ilmu. Nah, yang kedua adalah minimnya pemahaman. Yang ketiga, yang ketiga yang termasuk dari pemicu dari syubhat, yang ketiga itu adalah malas ya, malas meneliti, malas mencermati begitu ya. Artinya alasan ini nggak mau capek lah begitu, malas nggak mau capek untuk ngubek-ngubek kitab-kitab misalnya atau referensi, enggan untuk meneliti ya, dan juga enggan untuk mengetahui suatu makna secara dalam misalnya, maka biasanya seseorang dia akan terjatuh ke dalam perkara syubhat ya. Males dalam mutolaah ya, males dalam mutolaah, dalam meneliti, dalam mencermati, dalam bahas seperti dan seterusnya, dia males, lalai dia. Yang keempat ya, dan ini adalah faktor yang menentukan sekali, faktor yang terbesar, yaitu niat yang salah. Dan niat yang salah, niat yang enggak baik. Seseorang bisa jadi tidak memiliki maksud lain kecuali membela pendapatnya sendiri. Entah benar entah salah. Yang dia bela adalah pendapat dia sendiri. Nah, ini kan niat yang tidak bagus.
yang dimana niatnya dia itu bisa jadi akan menghalangi dia untuk meraih ilmu. Nah, ini jangan kayak begitu, ya. Maka kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memperkenankan untuk menyelamatkan kita dari niat yang jelek, niat yang nggak baik. Ya. Orang yang niatnya nggak baik ini, dia hanya belajar dengan maksud untuk mengikuti hawa nafsunya aja. Mengikuti hawa nafsu itu kan banyak ya. Bisa karena memang dia ngikutin tentang, oh dia pengen punya harta lah, dia pengen punya istri lah, dia pengen punya jabatan lah, atau macam-macam dari perkara-perkara urusan dunia. Sehingga dengan adanya niat yang tidak baik itu, muncullah ya perkara-perkara yang sifatnya syubhat. Ya, jadi syubhat dipicu oleh 4 faktor. Yang pertama kurangnya ilmu, yang kedua kurangnya pemahaman, yang ketiga lalai dalam meneliti atau lalai dalam mutolaah begitu. Yang keempat adalah ada niat yang nggak baik, ya. Dan syubhat ini teman-teman semua nggak berlaku bagi saya ulang. Syubhat ini kebanyakan orang itu tidak mengetahuinya. Sehingga ya, kebalikan dari hal ini adalah ada orang-orang yang udah ngerti. Dan orang-orang inilah mereka orang-orang yang zuhud lagi wara' terhadap suatu urusan. Ini Masya Allah. Kalau kita bicara tentang masalah zuhud sama wara' mungkin bisa. Kita ngomong bisa. Tapi kalau secara aplikasi amalan sehari-hari, subhanallah. Ya, hanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki yang mereka itu bisa. Orang-orang yang mereka zuhud lagi waro ini munculnya nanti akan adalah orang-orang yang mereka qanaah. Sehingga mereka ini terjaga dari perkara syubhat. Ini Masya Allah. Dan apa ya? Ini kita itu ikhwatal fillah, ikhwatal iman, ikhwati fillah. Kita itu hati kita ya, hati kita perlu kita latih. Kalau dalam bahasa tasawufnya itu adalah riyadhah. Nah, kita perlu melatih hati kita, melatih jiwa kita. Untuk apa? Tadi, untuk berhati-hati dalam perkara yang sifatnya samar atau syubhat tadi. Kita tuh perlu latih. Hati kita harus kita latih dari noda-noda yang bisa menyebabkan rusaknya hati. Hati kita latih dari iri, dari dengki, dari hasad, ya, dari sombong dan seterusnya. Itu jiwa kita tuh perlu latihan. Yang perlu latihan. Dan yang paling menentukannya lagi adalah tentu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah biar Allah menjadikan hati kita menjadi hati yang salim, hati yang selamat. Kata Imam Ibnu Qayyim, ya, bahwasanya hati orang itu dibagi jadi 3. Ya, ada hati yang salim, qalbun salim, yaitu hatinya orang-orang yang beriman, hatinya orang-orang yang bertakwa, hatinya hidup dengan zikrullah, hatinya hidup dengan ketaatan kepada Allah. Dan itu yang pertama, qalbun salim. Yang kedua adalah qalbun mayyit. Hati yang mati, ya ini hatinya orang-orang kafir. Mereka nggak beriman, mereka nggak zikir, dan seterusnya. Mereka nggak ingat Allah, mereka melakukan kemaksiatan, ya. Mereka ingkar kepada perintah-perintah Allah. Nah itu. Yang pertama qalbun salim, yang kedua qalbun mayyit, dan yang ketiga kata Imam Ibnu Qayyim, ini adalah qalbun marid. Ya, hati yang sakit. Nah ini jangan-jangan kita di bagian yang ketiga nih. Karena kalau yang kedua insya Allah jelas tidak. Ya. Bahwa untuk yang pertama, qalbun salim kayaknya kok, aduh. Iya kita beriman. Kita beriman insya Allah ta'ala. Kita menjadi orang-orang yang beriman. Cuman terkadang, nah ini dia. Hawa nafsu masih masih mendominasi. Sehingga kadang kita berbuat taat, kemudian kadang bermaksiat, hayu gitu aja ya hati kita atau keadaan kita.
Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, ini hati yang sakit, dan yang hati dan orang yang sakit ini kan tinggal kecenderungan dia kemana. Kalau obatnya mujarab, sembuh dia. Tapi kalau ternyata obatnya jelek, ya, atau obatnya nggak benar, atau diresepkan oleh seseorang yang bukan orang yang beriman, dia diresepkan dari orang-orang yang menyekutukan Allah misalnya, ya tambah sakit dia. Bisa jadi menjadi hati yang mati kan gitu. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketika kondisi kita, teman-teman sekalian, dalam keadaan tadi ya, futur, lemah iman, karena kita capek, ada masalah dan seterusnya, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu cari orang yang bisa diajak ngobrol. Sharing lah ya, sharing masalah dan seterusnya. Biar bisa saling menguatkan hati, kemantapan kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Harapannya adalah tadi, tidak terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, ya. Nah, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah dari hadis ini, hadis yang ke-6 ya. Bahwa faedah berikutnya bahwa dalam diri kita itu ada mudghah, ada segumpal daging yang ini mengendalikan keadaan kita. Mengendalikan keadaan kita. Dan ini adalah hati, ya, hatinya kita. Hati inilah yang kemudian, kalau ternyata hati itu baik, maka baik pula keseluruhan jasadnya. Ini menunjukkan pentingnya kita itu juga memperhatikan, ya, urusan masalah hati, urusan masalah tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, menyucikan jiwa, ya, manajemen kolbu, begitulah. Ini kita harus memperhatikan. Jangan sampai seseorang dia sudah belajar bertahun-tahun, tapi bab masalah tazkiyatun nafs, dia tidak pernah belajar dan dia tidak pernah mempraktikkannya, mengamalkannya. Ini musibah. Yang terjadi adalah dia akan keras hatinya dan akan menganggap kaum muslimin itu adalah musuh. Ya, itu orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang hatinya bermasalah. Ya. Dan kalau kita akan mengatakan, loh bukannya akal yang menggerakkan keseluruhan badan kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya sih ikut apa yang disampaikan oleh Ibnu Najjar Al-Hambali rahimahullah al-Imam dalam kitabnya Mukhtasar Tahrir, Usul Fikih Mukhtasar Tahrir. Beliau menyebutkan bahwa tempatnya akal itu adalah hati, bukan otak. Dan beliau kemudian menyebutkan tentang dalilnya adalah ini, hadis ini. Sehingga perbuatan seseorang itu adalah dalam perkara jasadiah, ya, itu digerakkan oleh hatinya, ya, bukan otak gitu. Nah, seperti itu kalau menurut beliau. Ya, kalau saya ya ikut ini aja, ikut Al-Imam Ibnu Najjar Al-Hambali dalam kitab Mukhtasar Tahrirnya, ya. Dalilnya ini. Kuliah kalau mau debat otak ataukah hati tempatnya akal, itu panjang gitu ya. Setiap orang punya pilihan masing-masing dan setiap orang punya kecenderungan masing-masing. Adapun saya kecenderungannya adalah pada hal yang tadi disebutkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Hadis berikutnya yaitu hadis yang ke-7, an Abi Ruqayyah, dari Abu Ruqayyah
Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Ya. Ini hadis yang ketujuh ini perawinya itu punya kunyah tapi dengan kunyah nama wanita, Ruqayyah. Ya. Kok tahu wanita ya gampangnya ada tak marbuto lah di belakangnya begitu. Ya. Yang biasanya kita mengetahui secara umum kunyah itu kan pakai nama laki-laki. Cuman ya kadang boleh juga pakai nama wanita. Terlebih kalau namanya familiar, ya. Atau yang hadis yang kedua ya, hadis yang kedua? Hadis yang ketujuh ini ya, ini adalah familiar. Seperti yang familiar adalah Abu Hurairah misalnya. Ya, Abu Hurairah. Ini kan karena dia punya seekor kucing yang dia sayangi seperti itu. Ini familiar maka nggak ada masalah. Ya. Baik, hadis yang ketujuh ini dari Abu Ruqayyah, ya, Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Salasan 3 kali, maksudnya di sini diulang ya sebanyak 3 kali. Sebagaimana halnya disebutkan dalam Musannaf ya kalau nggak salah. Iya, itu disebutkan tiga kali ya. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, begitu. Maksudnya 3 kali itu demikian. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kebiasaan beliau kalau ada hal yang sifatnya itu penting, beliau akan menekankannya sebanyak 3 kali. Ya. Meskipun mungkin menurut kita ini kayaknya pemborosan begitu, tapi pada dasar pemborosan kata atau pemborosan kalimat. Tapi pada dasarnya tidak ada masalah untuk hal-hal yang sifatnya memang penting, memerlukan tanbih, memerlukan perhatian, maka kita mengulangnya sebanyak 3 kali. Ya. Kulna, lalu kata para sahabat, kulna, kami katakan, liman, bagi siapa ya Rasulullah? Nasihat tersebut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillahi, nasihatnya untuk Allah. Maksudnya nasihat untuk Allah di sini bukan berarti nasihat untuk secara zatnya Allah Ta'ala, enggak ya. Tapi maksudnya nasihat untuk Allah ini mencakup 2 perkara. Yang pertama adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Mentauhidkan Allah, ini yang pertama. Yang dimaksud dengan nasihat lillah. Yang mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala. Lalu yang kedua yang termasuk dari nasihat lillah, itu kita mengakui keesaannya Allah Ta'ala. Dalam hal rububiyahnya, uluhiyahnya, dan juga asma wa sifatnya. Ya, kita mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah. Wali kitabihi, dan nasihat untuk kitab Allah. Ya. Ini banyak diantaranya adalah menjaga dari perkara tahrif, penyelewengan. Ya. Dan juga membenarkan setiap apa-apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya. Dan kita nggak boleh mendustakannya. Ya. Dan yang ketiga yang termasuk dari nasihat li kitabihi itu adalah mengimani hukum-hukum mengimani khobar yang ada ya dalam kitabullah tersebut. Dan kita meyakini bahwasanya nggak ada hukum yang lebih baik ya, kecuali hukum-hukum yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Lalu yang ketiga, wali rasulihi, nasihat yang ketiga, ya, wali rasulihi, yaitu nasihat untuk rasulnya. Nasihat untuk rasulnya ini mencakup diantaranya adalah yang pertama, mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti petunjuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak ngikutin petunjuk yang lain. Terus kita beriman pada beliau, ya.
nggak mendustakan beliau, percaya kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam atas setiap apa saja yang beliau sampaikan. Kita jalanin perintahnya, ngejauhin larangannya, ngebela syariatnya, ya seperti itu. Dan juga membela sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau masih hidup, dan membela sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ajarannya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sudah meninggal dunia. Ya. Terus wali a'immatil muslimin, dan nasihat untuk para pemimpin muslimin. Ya. Pemimpin muslimin maksudnya di sini itu ada dua, ya. A'immah fil muslimin ini ada dua. Yang pertama adalah ulama. Maksudnya di sini adalah ulama rabbani, yang mereka punya ilmu, mereka mereka ahli ibadah, akhlak, dan mereka berdakwah. Ini adalah ulil amri, ya, a'immah yang sebenarnya. Ya. Dan mereka inilah, para ulama inilah yang mereka bersinggungan langsung dengan umat. Ya, juga bersinggungan dengan para penguasa. Mereka menjelaskan tentang agama Allah. Mereka menyuruh manusia ke jalan Allah Ta'ala. Ini ulama yang pertama. Ya, a'immatul muslimin. Ya, yang pertama adalah ulama. Yang kedua adalah umara. Ya, para penguasa. Yang dimana mereka menerapkan syariat Allah Ta'ala. Ya. Karena bisa kita katakan bahwa ulama tugasnya itu ngejelasin, sementara umara bertugas menjalankan kewajiban yang diemban, yaitu menerapkan syariat Allah. Para ulama yang ngejelasinnya, eksekusinya siapa? Ya umara, begitu. Sehingga ada keterkaitan di antara keduanya, ya. Nah, nasihat untuk a'immatul muslimin di sini maksudnya adalah mencintai mereka, ya. Dan juga membantu serta menolong mereka di dalam kebenaran. Nah, ini dia. Lalu menaati mereka sebatas dalam syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika mereka memerintahkan kepada sesuatu yang sifatnya itu adalah melanggar haknya Allah atau kemaksiatan dan seterusnya, maka tidak ada ketaatan kepada mereka. Ya. Ini diantara bentuk nasihat kepada a'immah al-muslimin. Berikutnya adalah wa'amatihim, nasihat untuk kaum muslimin secara kebanyakan, secara umum, ya, dengan cara memperlihatkan rasa sayang kepada mereka, ya, menyampaikan salam, memberikan bantuan dan seterusnya. Intinya adalah berkaitan dengan masalah hak-haknya kaum muslimin. Harus kita jaga dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita, begitu. Ya, jangan sampai gara-gara beda bendera gitu ya. Cuma bendera, yang satu hijau, yang satu biru, yang satu hitam, yang satu benderanya putih dan seterusnya, ternyata tidak mau bertegur sapa, tidak mau saling membantu, maka itu nggak bagus. Kita harus menerapkan hakul muslim alal muslim. Ya, harus menerapkan itu, hak muslim atas muslim yang lainnya. Ya. Dan hadis yang ketujuh ini, ya, adalah riwayat dari Imam Muslim. Faedah dari hadis ini, ya, faedahnya yang pertama tentang agungnya dan luhurnya keadaan nasihat dalam Islam. Nasihat itu dibutuhkan oleh setiap orang, termasuk para ulama, para umara,
para dai, mereka orang-orang yang mereka setiap hari ceramah, yang tiap hari ngisi kajian, itu pada dasarnya mereka yang paling butuh terhadap nasihat. Termasuk saya yang ngomong. Ya, pada dasarnya butuh banget nasihat. Ya. Maka ketika menyampaikan nasihat kepada orang lain, sejatinya itu adalah nasihat untuk diri sendiri. Mengingatkan orang lain, maka sejatinya adalah mengingatkan diri sendiri. Dan seterusnya seperti itu. Ya. Lalu adanya anjuran ya, untuk menasehati kaum muslimin, atau adanya anjuran untuk menasehati kepada 5 hal yang dijelaskan tadi dalam hadis. Ya. Lalu dalam hadis ini juga menunjukkan tentang semangatnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in untuk mengetahui perkara agama. Mereka nanya, mereka bertanya. Ya. Hadis berikutnya, hadis yang ke-8, an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, kata Rasulullah, aku diperintahkan an uqatilan nas, untuk memerangi manusia, hatta sampai yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, sampai mereka itu bersaksi bahwa enggak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan mereka melakukan salat, wa yu'tuz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Ya. Fa idza fa'alu dzalika, maka jika fa'alu dzalika, mereka melakukan hal itu, ya, artinya mereka masuk Islam dengan mengikrarkan 2 kalimat syahadat, lalu mereka menegakkan sholat, lalu mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apa? Alsamu minni dima'ahum. Ya, maka darah mereka itu terjaga. Wa amwalahum, dan harta mereka juga terjaga. Ya, artinya nggak boleh diganggu. Kaum muslimin itu nggak boleh diganggu jiwanya, artinya nggak boleh dibunuh, nggak boleh disakiti, nggak boleh dicela kehormatannya. Dan harta mereka itu aman, nggak boleh dicuri, nggak boleh dirampok, dan seterusnya. Ya, illa, nah ini masuk ke dalam pengecualian. Pengecualian dari 2 hal tadi, yaitu berkaitan dengan dima sama amwal. Illa bihaqil Islam, kecuali dengan haknya Islam, ya. Wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisabnya, perhitungan amalan mereka ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah ketika seseorang itu mereka tidak mau, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak mau melakukan sholat, dia meninggalkan sholat, lalu dia juga meninggalkan zakat, maka ya, orang yang punya keyakinan seperti ini tidak diragukan lagi, dia akan mendapatkan hukuman. Ya, dia akan mendapatkan hukuman. Dan hisabnya, perhitungannya itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang jelas menampakkan keislamannya, dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, darah dan hartanya terlindungi. Adapun kalau memang sungguh-sungguh dalam keislaman dan pengucapan syahadatnya lahir batin, maka bermanfaat buat dia. Tapi adapun kalau misalnya tidak, kebalikannya, artinya dia bukan orang yang beriman pada Allah, dia orang yang kafir, dia orang yang memerangi agama Allah, ya, dia yang menolak syariat, dia tidak mau menjalankan perintahnya Allah dan seterusnya, maka orang ini adalah orang yang berhak untuk perangi, seperti ya. Orang-orang yang berhak untuk dihukum, ya, baik di dunia maupun di akhirat, ya, seperti itu. Jadi
Hadis ini pelajarannya atau maaf faedahnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus berdakwah agar manusia itu bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, melakukan sholat dan menunaikan zakat. Dan ini hendaklah menjadi fokus kita teman-teman sekalian. Fokus kita tuh jangan ribut di media sosial. Fokus kita tuh dakwah, ya, ngajak manusia ke jalan Allah Taala. Kalau zaman sekarang kan nggak mungkin kita menggunakan kekerasan, artinya dalam menggunakan peperangan zaman sekarang ya. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya konflik atau apa dan seterusnya, itu beda cerita kalau itu. Tapi kalau dalam keadaan sekarang kita, ya, itu yang utama adalah memperbanyak dakwah agar manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita unta merah bagi orang-orang yang kembali ke jalannya melalui perantara kita. Maka ini Masya Allah, itu sangat senang sekali, apalagi kalau misalnya kita punya saudara, keluarga, teman, kerabat yang dulunya kita tahu dia berada dalam jalan yang nggak benar, jalan kesesatan, lalu dia atas sebab kita Allah memberikan hidayah kepada dia. Ini Masya Allah, itu yang harus menjadi fokus kita, ya, bukan debat kusir. Dan faedah dari hadis ini juga menunjukkan tentang adanya hisab, ya, adanya hisab di hari kiamat, ya. Maka disebutkan di dalam di Sahih Al-Bukhari, ya, disebutkan di situ perkataan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya namanya dunia itu, ya, adalah ladang untuk beramal, tidak ada hisab di dalamnya. Adapun akhirat itu tempatnya penghisaban, tidak ada lagi amalan. Ini perkataan beliau yang Masya Allah, yang perlu kita pegang erat-erat. Selama kita di dunia, ya sudah bismillah, kita beramal kebaikan, ya, melakukan amal-amal soleh, melakukan amal-amal kebaikan, dan adapun hisabnya ya nantilah di akhirat. Dan ketika kita sudah di akhirat dan ketika amal-amal kita di dunia sudah dihisab, kita nggak bisa lagi beramal, menambah berat dari hisab itu kita nggak bisa, ya, nggak bisa. Lalu faedah yang terakhir adalah tentang keterkaitan antara 2 kalimat syahadat, ya, dengan syariat yang lainnya, ya, seperti sholat, zakat, ya, seperti itu. Dan ketika seseorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, jelas ini adalah dia sudah masuk Islam, ya. Lalu di situ dalam hadis itu menyebutkan tentang perkara sholat, ya. 3 hal ini, 2 kalimat syahadat, sholat sama zakat, secara umum, ya, didahului dengan sabda Nabi alaihissalam, umirtu an uqatilan nas, ya. Maka kita akan memperhatikan orang-orang yang murtad. Orang-orang yang murtad, ya, diperangi, ya. Dia ada ininya, ada hukumnya, ya. Ada hukuman yang ditentukan bagi orang-orang yang murtad. Baik murtad dalam perkara i'tiqad, keyakinan, ya, ataupun murtad dalam perkara amalan, ya, seperti orang yang dia meninggalkan sholat. Kalau dalam mazhab Hambali secara mu'tamad, orang yang meninggalkan sholat karena malas, ya, maka dalam pendapat yang mu'tamad dia kafir. Pendapat yang mu'tamad, ya. Karena ada pendapat yang kedua dalam mazhab, itu enggak kafir tapi fasid, sebagaimana pendapatnya jumhur ulama, ya. Seperti itu. Begitu pula dengan orang yang mereka tidak mau menunaikan zakat, diperangi sebagaimana zamannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dikarenakan mereka memilih-milih syariat. Mereka mengatakan zakat itu hanya di zamannya Rasul aja. Kalau Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, maka selesai. Nggak ada lagi yang namanya kewajiban untuk berzakat. Akhirnya pilih-pilih, perintah atau pilih-pilih
syariat seperti itu. Maka ini diperangi di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Al-kulihal, ketiga hal ini, dua kalimat syahadat, sholat, zakat, ya, itu adalah hal-hal yang sifatnya urgent. Kemudian nanti diikuti dengan yang lain. Puasa sama haji. Puasa sama haji ini itu kan dikaitkan dengan masalah kemampuan. Orang yang nggak mampu, orang yang sakit-sakitan, dia nggak wajib puasa. Orang yang nggak punya duit atau dia belum punya kemampuan untuk berangkat haji, berarti nggak punya kewajiban untuk haji. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Intinya untuk dua kalimat syahadat ini urusannya adalah urusan keyakinan, ya. Begitu pula dengan sholat, ini adalah haknya badan, dan zakat itu adalah haknya harta, ya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran jazakumullah khairan atas partisipasi antum pada kesempatan malam hari ini. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.